Detik-detik gol berjardin tiba di Indonesia. Sintayong coret 5 pemain. Alasan Justin Hubner bakal jadi andalan Cerezo Osaka. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Coret 5 pemain, STY bergegas racik skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong nampak begitu serius mempersiapkan skuad Garuda jelang laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan Vietnam. Sebagaimana diketahui pada 17 Maret 2024, para penggawa Garuda mulai berkumpul untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Skuad yang telah dipanggil STY tidak jauh berbeda saat mengikuti Piala Asia 2023. Beberapa wajah baru, pemain naturalisasi pun turut menghiasi. Sebut saja Jesus, Nathan Jeon, Tom Hae, dan Ragnar Oratmagon. Menariknya, apabila kita melihat skuad Timnas Garuda di Piala Asia 2023, maka ada beberapa nama yang telah dicoret STY di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Vietnam. Pertama ada nama Hernando Ari, kiper Persebaya Surabaya, turut dicoret STY lantaran mengalami cedera. Selanjutnya adalah Dendi Sulistiawan, salah satu pemain yang kerap memperkuat Timnas Indonesia. Namun sayang beberapa kali diturunkan STY, ia tak mampu cetak gol pada Piala Asia 2023 kemarin. Pemain ketiga adalah Adam Alis. Adam Alis sebetulnya performa bersama klub Bondo FC cukup baik, sempat jadi pilar utama di Piala Asia 2023, namun posisinya kini diganti oleh Tom Hae. Bahkan pemain naturalisasi Sein Patinama pun terpaksa harus dicoret lantaran mengalami cedera. Alhasil ia tak bisa membela Timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 saat melawan Vietnam nanti. Terakhir ada nama Sadel Ramdhani. Sayap lincah Sabah FC pun turut dicoret oleh STY dari skuad Timnas Indonesia. Sikap yang kurang baik ditunjukkan sang pemain, dirumorkan menjadi alasan pelatih asal Korea Selatan itu tak memanggilnya. Sintayong mengaku sangat optimis dalam menatap laga tersebut. Beberapa alasan yang membuat STY optimis, antara lain karena persiapan yang telah dilakukan seperti memantau para punggawa Garuda. Kini, usai para pemain kembali berkumpul di Indonesia, harapannya adalah tim Merah Putih mampu melakukan persiapan maksimal hingga meraih kemenangan di laga kontra Vietnam mendatang. Alasan Justin Hubner bakal jadi andalan Cerezo Osaka. Pertama, sesuai kebutuhan tim. Justin Hubner disinyalir bakal menjadi andalan Cerezo Osaka lantaran sang pemain datang ke klub berdasarkan kebutuhan tim. Semenjak awal musim ini, Cerezo Osaka sudah mendapatkan permasalahan berat di sektor bek tengah. Central defender andalan mereka Ryosuke Shindo harus menepi dalam rentan waktu yang cukup lama karena mengalami cedera hamstring. Alhasil, sebelum kedatangan Hubner ke skuad, Cerezo hanya memiliki 3 pemain yang berposisi sebagai center back murni. 2. Satu-satunya pemilik kaki kiri yang kuat. Justin Hubner bisa menjadi andalan di lini pertahanan Cerezo adalah karena sang pemain memiliki kekuatan di kaki kiri. Dikutip dari laman transfermarket.com, 3 bek tengah saat ini, yakni Koji Toriumi, Ryuya Nishino, dan Tetsuya Yamashita, semuanya memiliki kaki kanan yang lebih dominan. Dengan satu-satunya pemain kidal di center back, maka Hubner menjadi opsi yang paling tepat bagi sang pelatih, yakni untuk dipasang di posisi kiri bek tengah, atau bahkan dipasang di sisi kiri dalam skema 3 bek yang dimainkan. 3. Memiliki versatile tinggi. Faktor utama Justin Hubner bakal mendapatkan banyak menit bermain bersama Cerezo adalah karena sang pemain memiliki versatility yang cukup tinggi. Selain memiliki posisi natural di center back, pemain kelahiran 14 September 2003 itu juga bisa dipasang di sektor gelandang bertahan atau bahkan di sektor kiri pertahanan tim yang dibelanya. Jadi meskipun nantinya tak dimainkan di posisi asli, Hubner bisa pula ditempatkan di posisi lain sesuai dengan skema dan pola permainan yang dikembangkan oleh sang pelatih.
Welber Jardim tiba di Indonesia, Chow Damanik menyusul. Kabar baik datang dari pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri yang telah mengkonfirmasi tanggal kedatangan Welber Jardim dan Chow Damanik untuk gabung ke pemusatan latihan atau TC. Sebagaimana diketahui sebelumnya, PSSI telah mengumumkan 37 pemain untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U20 di Jakarta. TC tersebut dilakukan guna menghadapi Timnas China U20 di laga uji coba di Stadion Madia pada 22 dan 25 Maret. Dari 37 pemain yang dipanggil terdapat 5 pemain diaspora, yakni Dilan Yabran Rinaldi, Chow Damanik, Welber Jardim, Eros Dermawan, dan Marcelinus Amaola. Bahkan 3 pemain diaspora yakni Dilan Yabran Rinaldi dan Eros Dermawan dan juga Marcelinus Amaola telah menjalani pemusatan latihan sejak hari pertama. Sejauh ini Indra Syafri mengaku puas dengan performa Dilan Yabran Rinaldi, Eros Dermawan, dan Marcelinus Amaola. Meski begitu, ia menilai ketiga pemain tersebut masih terus dipantau untuk bisa terus membela Timnas Indonesia U20. Di lain sisi, Indra Syafri menjelaskan bahwa Chow Damanik baru akan bergabung dengan Timnas Indonesia U20 pada 27 Maret, sedangkan Welber Jardim telah tiba pada 16 Maret 2024. Dengan adanya para pemain diaspora tentu menarik untuk menanti racikan Indra Syafri yang akan terus menyeleksi pemain terbaiknya guna membela Timnas Indonesia U20. Sebab Timnas Indonesia U20 akan mempersiapkan diri guna tampil di Piala AFF U20 2024. Selain itu, Garuda Nusantara juga akan berlaga di kualifikasi Piala AFC U20 2025 dan ditargetkan untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025 mendatang.